Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman mahasiswa, sekarang kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas subbahasan CPMK yang kedua. Nah, di sub CPMK yang kedua ini, materi yang akan kita diskusikan tentang perilaku teori konsumsi. Oke, dipersilakan semuanya untuk membuka layar Zoom-nya, dan saya akan menampilkan materi PowerPoint yang akan kita diskusikan di awal ini. Oke, silakan dilihat materinya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang ketiga ini. Nah, materinya yaitu tentang teori perilaku konsumsi dalam Islam pada sub CPMK yang kedua. Nah, di sub CPMK yang kedua ini, capaian pembelajaran setelah kita melakukan pembelajaran pada materi ini, diharap mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan teori perilaku konsumen berdasarkan perspektif Islam dengan baik. Nah, apa itu konsep dasar konsumsi dalam Islam? Konsep dasar konsumsi dalam Islam ada beberapa pengertian konsumsi yang saya ambil, yaitu ada dari sumber KBBI yang menyatakan bahwa konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, atau barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup manusia. Kemudian menurut Kordowi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran, menciptakan hidup manusia untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Kemudian Minka menjelaskan bahwa konsumsi adalah penggunaan dan pemakaian barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian Suito menjelaskan bahwa konsumsi didefinisikan sebagai aktivitas menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikutnya, saya menyimpulkan bahwa apa itu konsumsi? Konsumsi adalah penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa yang halal lagi baik untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Nah, dalam Al-Quran, salah satunya Al-Quran Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tatabi'u khutuwatis syaitan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, makan dan minumlah kamu yang halal lagi baik. Nah, ada yang perlu kita garis bawahi sebagai pondasi dasar dalam kita berkonsumsi, yaitu makan dan minumlah makanan yang halal lagi baik. Makna halal lagi baik ini merupakan satu kesatuan dalam mengkonsumsi, bahwa sesuatu yang halal belum tentu baik, dan yang baik kadang belum tentu halal. Maka dalam konsep Islam, konsumsi itu harus yang halal lagi baik. Dan juga dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 88 juga Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ya, makan sesuatu itu yang halal lagi baik. Nah, ini Al-Quran bercerita tentang eh, konsep konsumsi dalam perspektif Islam, ya. Jadi kita dalam mengkonsumsi itu harus sesuatu yang halal lagi baik. Kemudian berikutnya tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi, ya, dalam Islam konsumsi itu bukan semata-mata untuk menggapai kepuasan saja, ya. Tapi konsumsi dalam Islam itu harus, ya, berorientasi kepada maslahah. Maslahah itu kemaslahatan ukhrawi dan kemaslahatan duniawi. Jadi harus seimbang, ya. Makanya dalam Islam, ya, sesuatu itu tidak boleh berlebihan, ya. Sesuatu harus seimbang, ya. Berikutnya yaitu kita dapat melihat tentang prinsip dasar konsumsi dalam Islam. Nah, menurut Muhammad Abdul Manan bahwa prinsip konsumsi dalam perspektif Islam itu ada 5, katanya. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip kebersihan, kemudian ada prinsip kesederhanaan, ada prinsip kemurahan hati, kemudian prinsip moralitas.
Nah, kelima prinsip ini tentu relevan dengan ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang konsep konsumsi di dalam Islam. Bahwa prinsip ya akan selaras dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran menggarisbawahi bahwa apa yang kita makan itu yang halal lagi baik. Kemudian hadis Nabi juga menjelaskan, apa kata Nabi? Makanlah ya dan janganlah kamu boros ya. Nah, prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas itu juga dianjurkan oleh Nabi bahwa kita ini dalam mengkonsumsi itu jangan boros. Sesuatu yang berlebihan itu dilarang atau tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Nah, berikutnya apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa eh, seorang konsumen muslim ya itu harus berpondasi pada perilaku muslim. Apa itu? Nah, dalam Huda ya tahun 2026 ya dijelaskan bahwa ada tiga nilai dasar pondasi perilaku konsumen muslim. Yang pertama yaitu keyakinan akan adanya hari kiamat dan adanya akhirat. Kemudian yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan pemberian Allah. Nah, tiga nilai dasar ini ya menjadi pondasi perilaku konsumen muslim. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan adanya akhirat itu akan membuat kita sadar bahwa apa yang kita konsumsi di muka bumi ini akan ya ditimbang ya di akhirat nanti. Kemudian konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Nah, dalam Islam bahwa sukses itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi ya seberapa berkah harta yang kita miliki itu. Dari mana kita perolehnya dan kemana kita peruntukannya. Nah, disinilah disebut kedudukan harta merupakan pemberian Allah. Ketika kita sadar bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, maka kita dalam mengkonsumsi pun juga berhati-hati. Nah, begitu juga dengan norma dasar perilaku konsumi menurut Kordowi dalam jurnalnya Yuniarti tahun 2016. Dia menjelaskan bahwa norma dasar perilaku konsumen muslim itu membelajarkan harta dalam kebaikan dan menjauhkan sifat kikir, tidak mubazir, menghindari hutang, menjaga aset yang mapan dan pokok. Nah, kesimpulan dari pembahasan tentang perilaku konsumsi atau teori konsumsi dalam Islam, saya simpulkan bahwa teori konsumsi dalam Islam mengasumsikan bahwa manusia itu sebagai Islamic man atau ibadur rahman, ya, bukan rasional economic man. Konsep Islamic man yang dimaksud yaitu bahwa dalam mengkonsumsi barang atau jasa tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan batasan-batasan syariah. Apakah barang atau jasa itu halal atau haram? Kemudian israf atau tabzir atau merugikan orang lain dan lain sebagainya. Nah, inilah materi singkat ya sebagai pengantar diskusi kita pada pertemuan ketiga ini. Saya harap teman-teman mahasiswa nanti dapat memberikan dan menganalisis ya contoh-contoh kasus tentang teori perilaku konsumen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, saya harap pertemuan berikutnya nanti ketika kita jumpa di kelas, kita akan berdiskusi, membuat forum diskusi kecil. Kemudian kita akan diskusikan teori tentang konsumsi dalam perspektif Islam ini di pertemuan berikutnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.